Ditahan aja sampai lulus atau ortunya dipanggil, kasihan juga sih. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi best semua yang ada di manapun berada. Ketemu lagi dengan kita channel Kacamata Hitam. Karena ini di sore hari kayaknya lebih asik kita minum kopi dulu supaya mata melek, supaya bisa menikmati hari ini lebih segar ya. Tadi buka-buka IG, ini kebetulan kita lagi dibuka akunnya Medsos John. Jadi ini agak-agak ada yang mau kita bahas dikit nih soal santriwati ya teman-teman. Jadi mereka ketahuan mungkin ketangkap handphonenya. Jadi ini ditangkap oleh guru-guru di sana. Jadi mereka yang punya handphone, mereka disuruh menghancurkannya sendiri. Cukup disayangkan ya teman-teman ya, handphone yang dibeli sama orang tua untuk menunjang kebutuhan mereka berhubungan harus dihancurkan. Mungkin ini peraturan di pesantren kan beda-beda ya, tapi sepengetahuan saya untuk adik-adik yang ada di pesantren tuh nggak boleh bawa handphone, alat komunikasi, karena itu akan mengganggu aktivitas mereka ya, dari belajar, menghafal ayat-ayat ya. Cukup menyedihkan ya teman-teman ya. Jadi jelas kita lihat ini ada berapa orang ya santriwati yang kedapatan. Ada berapa orang, 3, 4, 5 orang ya yang menghancurkan handphonenya. Mungkin ini ketangkap basah sama para guru. Ini kita baca komentarnya teman-teman. Dari Ade Lardorlando, ditahan aja sampai lulus atau ortunya dipanggil, kasihan juga sih. Ya memang benar sih ya. Seharusnya para guru-guru yang ada di pesantren agak sedikit lebih bijaksana ya membuat peraturan atau larangan. Alangkah baiknya telepon itu diambil, ditahan, karena sepengetahuan saya dalam sebulan itu orang tua para santri datang ke pondok pesantren untuk berkunjung, ada jam kunjung. Alangkah baiknya handphone itu diberikan sama orang tua ya, karena itu cukup menyedihkan lah. Pakai uang soalnya untuk belinya ya, apalagi di zaman susah. Ada momen-momen kenang-kenangan, foto-foto, video-video kebersamaan sama orang tua harus hilang, hancur begitu saja. Ini ada dari Jepstrop, Mubazir John, niatnya halus. Tapi terus ini dari Nurhamida Yusuf, bukan masalah kenangan, tapi hasil kerja keras pemberian orang tua. Ya benar, karena handphone itu dibeli pakai uang ya. Ya juga nggak semua orang tua dalam sekejap mata untuk bisa mengganti, karena mungkin ada juga kebutuhan yang lain ya, dipaksakan untuk tetap bisa berkomunikasi kepada anak-anaknya yang ada di pesantren. Ini dari Maria Mer, ini cukup pedas ya komentarnya. Pendidik merasa ini cara yang paling benar, padahal ini cara yang paling goblok. Menghukum di depan semua murid, apakah tidak ada cara yang lebih baik dan beretika? Wow, kejam. Ya cobalah kepada guru-guru atau pengurus pesantren, cobalah cari hukuman yang sedikit lebih bijaksana, sedikit kekeluargaan. Walaupun kita tahu ya, peraturan ini sudah dari awal, sudah ditahu dari pihak murid, orang tua. Ini dari Ahmad Syayuti. Daripada dihancurin, lebih baik disumbangin aja kepada orang yang lebih membutuhkan. Masalahnya bang, para santri juga membutuhkan. Mereka juga nggak ikhlas ini handphone ini dihancuri sampai menangis-nangis termehek-mehek ya. Ya kenangan-kenangan, ada foto-foto hilang dalam sekejap. Ini dari Alrip Del Piero 21. Selama udah ada larangan dan kesepakatan bersama, tapi murid masih aja ngeyel. Aku sih dukung gurunya. Iya betul. Karena ini peraturan sudah dibuat ya. Kita sama-sama tahu lah di pesantren itu sama sekali nggak boleh ya. Karena sepengetahuan saya ada teman-teman yang anaknya di sekolah kan di pesantren. Jadi mereka sebulan sekali itu orang tua berkunjung ke pesantren untuk bertemu ramah tamah, peluk kangen ya bersama orang tua. Handphone itu baru dikasih ke mereka gunakan handphone mereka di sesi pertemuan keluarga itu. Ini beritanya 1 hari yang lalu ya, kita ambil dari Medsos John. Jadi teman-teman cukup prihatin ya. Dan ini pesan-pesan untuk para santri, adik-adik semua. Kalian saatnya belajar, cobalah belajar dengan tulus.
dititipkan oleh orang tua ke tempat yang supaya kalian belajar pintar, belajar akhlak, juga hafalan Qurannya juga bagus. Cobalah handphone itu ditinggalkan dulu. Ketika bisa pulang ke rumah atau ketemu sama orang tua, gunakan handphone. Karena percayalah, pada saat kalian lulus, ini handphone juga sama kalian, waktunya ada waktunya untuk kalian bermain, menggunakan aktivitas dengan handphone. Tapi hari ini saatnya kalian menuntut ilmu, belajar, lakukanlah kewajiban sebagai seorang anak ya, tuntutan dari orang tua untuk kedepannya bisa lebih baik lah, bisa membanggakan orang tua, agama, dan lebih besar lagi untuk negara dan bangsa adik-adik. Jadi pada zaman dulu kita juga adik-adik jangan salah ya, sebelum ada handphone kita media untuk hiburan itu ada TV. Dulu TV cuma ada satu milik pemerintah, kalau mungkin zaman bang ada TVRI dulu. Jadi wajib itu seminggu sekali itu bang bisa menikmati kartun-kartun hiburan di hari Minggu. Dan kita juga waktu hari sekolah jam 9 itu harus tidur adik-adik semua. Ini mungkin best yang seumuran dengan Bang bisa komen pada zaman saat itu ya. Kalau saya zamannya TV swasta udah ada, itu SCTI udah ada bang. Doraemon kalau seingat saya gitu loh. Ya zaman kita waktu zaman bang katanya ada pager. Cuman pager tidak ada hiburan di situ. Itu hanya alat komunikasi untuk panggilan ya. Swimming juga. Gimana bang? Swimming juga. Oh iya. Jadi ya itulah teman-teman ya. Buat adik-adik tetap semangat belajar terus. Jangan lupa pesan orang tua. Kalian dititip di sana untuk menimba ilmu, bukan untuk saatnya bermain. Ada waktunya bermain. Jadi dengan penutup ini teman-teman kita tutup dengan kopi manis. Oh ya, dengan itu kita sudahi dulu lah ya berita ini. Kita ketemu lagi di berita-berita selanjutnya. See you best. Bye-bye. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.